Baik ya, kita lanjut ke soal 2.1 yang di sini akan disampaikan oleh Maya Sari. Baiklah, untuk soal 2.1, soalnya pada tanggal 1 Oktober 2015, PT Investor itu mengakuisisi 40% saham PT Investi sebesar 250 juta pada awal tahun 2015. Nilai ekuitas PT Investinya 500 juta. PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investi. Pada saat akuisisi, tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Investi. PT Investi melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar 150 juta dan membayar dividen sebesar 80 juta pada tanggal 1 Mei 2015. Asumsikan bahwa laba bersih PT Investi itu terjadi merata sepanjang tahun. Yang diminta yang pertama menghitung goodwill atas akuisisi, yang kedua hitung nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor, yang ketiga buatlah jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investor selama tahun 2015. Nah, berarti kalau mencatat goodwill sama kayak tadi ya. Ya. Berarti imbalan yang dialihkan bukan? Tapi bahasanya kalau misalnya di sini itu biaya perolehan lagi. Ya. Kenapa? Kok bukan imbalan dialihkan? Itu sebenarnya biasa sama baik sih. Ya, biaya perolehan itu sama aja kayak imbalan yang dialihkan. Terus kenapa nggak ditulis imbalan dialihkan? Kalau dipikir-pikir, maknanya sama, Gi. Apa karena enggak 100%? Nggak berpengaruh itu antara imbalan sama biaya perolehan itu nggak berpengaruh mau dia berapa akuisisinya. Sama aja yang Gi. Kan karena di sini menggunakan pendekatan ekuitas tuh mungkin jadi lebih baiknya kita pakai yang biaya perolehan karena kita kan udah masuk ke investasi pada instrumen ekuitas berarti lebih ke ekuitasnya, jadi kita menghitungnya itu sebenarnya sama aja antara imbalan yang dialihkan sama biaya perolehan itu tuh berarti biaya yang dikeluarkan untuk mengakuisisi di perusahaan yang akan kita akuisisi. Imbalan dialihkan juga itu kan? Iya, berarti sama kan Ferdi. Ada nggak kapan-kapan aja kita harus menggunakan biaya perolehan dan imbalan dialihkan? Misalnya kalau bentuk soalnya gimana gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah lanjut. Jadi biaya perolehannya itu yang 250 juta. Ya kan? Kan PT Investor mengakuisisi 40% saham PT Investi senilai 250 juta. Berarti biaya perolehannya 250 juta. Terus apa lagi? Nilai tercatat apalagi Aziza? Kalau di sini. Nilai tercatat ekuitas. Karena di soalnya di sini diketahuinya PT Investor mengakuisisi 40% 40% sahamnya. PT Investi sebesar 250 juta pada awal tahun 2015. Nilai ekuitasnya jadi 40% dari
nilai ekuitas dari PT Investi tadi yang 500 juta. Berarti kita harus cari dulu berapa sih kepemilikan PT Investor ini di PT Investi yang tadi dia mengakuisisinya 40%. Oh, berarti 40% kali 500 juta. 200 juta. Di sini dari 500 juta. Berarti nilai tercatat ekuitas PT Investor di PT Investi sebesar 40% itu 40% dari Adalah? 500 juta itu ini. Adalah 200 juta. Oh iya. Karena antara biaya perolehan dengan nilai tercatatnya ini berbeda. Lebih besar biaya perolehan. Dapat selisih yang Nah, itu adanya, didapatlah adanya selisih. goodwill. Atau di Diferensial. Kan sebesar 50 juta. di soalnya di sini pada saat akuisisi tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat. Karena tidak ada selisih berarti yang 50 juta ini kita akui sebagai Nge-lag, Gi. dari mana tadi? Dari soalnya ya. Di soalnya ini kan tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Investi. Berarti di selisih ini atau diferensial ini itu kita akui. Akui sebagai apa, Gi? Goodwill. Oh, berarti goodwill-nya 50 juta yang Gi? Ya. Maka dapat diperoleh goodwill Dari 50 juta. Udah, itu yang pertanyaan pertama. Di selisih ini tuh berarti ini tadi biaya perolehan itu kan sama kayak imbalan yang dialihkan. Nah, karena imbalan atau biaya perolehan ini melebihi dari uang
dari apa namanya persentase yang kita persentase akuisisi di PT Investi kan lebih besar tuh kan imbalannya. Nah, berarti yang 50 juta ini juga bisa dibilang sebagai akuisisi melebihi nilai ekuitas. Kan ini tadi nilai ekuitasnya cuma 200 juta. Kita ngasih imbalannya 250, berarti kan melebihi itu kan. Nah, ini nilai disebut dengan selisih. Oh. Bentar. Tapi kenapa pas ngitung goodwill-nya nggak ada kepentingan non pengendali sama kepentingan yang dimiliki sebelumnya? Mungkin ya kalau di soal ini kan langsung menjurus tuh. PT Investor langsung mengakuisisi 40%. Berarti memang yang berkaitan dengan PT Investor aja. Kalau kepentingan non pengendali nggak berkaitan tuh sama PT Investor. Iya. Lanjut lagi. Yang kedua, nilai tercatat investasi. berarti investasi awal ini tadi yang di imbalan yang dialihkan atau biaya perolehannya tadi sebesar 250. Terus di soalnya ini ada laba bersih. Ya, melaporkan laba bersih. Berarti kita cari dulu laba bersihnya berapa. Nah, susah. Gimana ngitung laba bersih? Di soal udah ada yang Ini laba bersih, kalau yang di soal ini yang dilaporkan PT Investi. Iya. Dari keseluruhannya. Karena kan investor mengakuisisinya cuma 40%, berarti 40% dari nilai laba bersihnya. 150. Oh iya. 250. Berarti 150 dikalikan dengan 40%. 40%. Adalah 60 juta. Terus di soalnya ada membayar dividen. Oh, dividen. Kalau cari dividennya sama juga. Ya, kepemilikan PT Investornya kan cuma 40%. Yang dilaporkan PT Investinya berarti 80 juta kali 40%. Ini dikali dengan 32 juta. Baru didapat nilai tercatat investasi. Kalau dia laba, yang dilaporkannya berarti dia akan menambah investasi kita. Kalau dia dividen, kan kita mengeluarkan uang tuh, berarti membayar. Nah, berarti kan mengurangi. Dikurangi. Investasi 250 ditambah 60 dikurang. Tadi kita cari nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor.
Mm-mm. Ini udah dicarikan laba bersih, dividen. Nah, baru kita jumlahkan. Jadi laba bersih itu menambah, ya kan? Berarti investasi awal ditambah laba bersih Ya, dikurang. dikurang dividen, karena dividen kan membayar. Udah berarti nilai tercatat investasinya segitu, 278 juta. Ya, terus yang ketiga. Terus yang ketiga, bikin apa tuh? Jurnal investasi. Berarti yang pertama kita buat dulu jurnal Jurnal perolehan investasi. karena di soalnya dia mengakuisisi 40% saham, berarti ini termasuk ke dalam pengaruh signifikan. Jadi, Ikan. jurnalnya investasi Pada entitas asosiasi, pada kas berarti. Sebesar 250 juta. Rp200 terus kan tadi ada labanya tuh, berarti jurnal Berarti jurnal melaporkan laba bersih. Jurnal berarti jurnalnya investasi pada entitas asosiasi pada bagian laba entitas asosiasi. ya ini bertambah di sebelah debit, bagian labanya juga bertambah di sebelah kredit. berarti sebesar yang 40% tadi kan, Ji? Ya, Yang udah kita jadi 40% dari 150 yang 60 juta berarti. juta. baru jurnal yang terakhir dividen. Jurnalnya apa? Yang piutang dividen terhadap investasi pada entitas asosiasi, tidak sih? Ya, piutang dividen karena kita mengasumsikan sudah mengakui adanya dividen. Jadi investasi
berarti sebesar 32 juta itu kan, Bu? Sudah selesai. Untuk Selesai? soal 2.1. Ya, yang ditanyakan goodwill. Ini udah. Goodwill udah. Lalu investasi yang disajikan PT Investor. Ini. Terakhir jurnal. Terakhir jurnal yang dibutuhkan PT Investor. Ada jurnal perolehan investasi, terus ada jurnal melaporkan laba bersih, terus jurnal mencatat dividen. Baiklah, sekian dari diskusi kelompok 6 terkait pembahasan dari bab 1 latihan 1.5 soal 1.3 dan bab 2-nya latihan 2.1 sampai sama dengan soal 2.1. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.